Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat tetangga online lagi di Jogja, nah saya juga lagi di Jogja nih, tepatnya lagi ada di Bantul. Dan sekarang saya mau ngajak kalian home tour ke rumah tumbuh yang adaptif. Yuk kita kenalan sama arsiteknya. Halo, saya Jiwangga Putra dari Ruangan Asa. Selamat datang di Omah Raga. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Mas Jiwa dan kita sekarang lagi ada di Omah Raga. Omah Raga. Kenapa namanya Omah Raga? Omah Raga sebenarnya dari ini ya, secara konsep itu yang pertama responsible, Oke. airflow, grow, garden, dan adaptif. Wih, double G berarti? Yes, double G. Oh, pantesan saya kira Omah Raga yang keringetan itu. Nah, ini kita kenal sama rumahnya, Mas. Rumahnya punya luas tanah berapa? Luas bangunan berapa nih ngomong-ngomong? Luas tanah ada di 300, 11 kali 27,5. Luas bangunan sekitar 330 meter persegi. Berapa lantai? 2 lantai. 2 lantai. Dan tadi saya udah bilang nih ke tetangga online, kalau rumahnya nih konsepnya rumah tumbuh. Nah, kalau dari Mas Jiwa nih gimana nih mengkonsepkan rumah tumbuh? Sebenarnya pada dasarnya adalah rumah ini adalah mewadahi sebuah kebutuhan untuk tinggal, bukan keinginan untuk tinggal. Jadi dua kata yang berbeda ya, butuh dan ingin. Karena kalau bicara butuh, pada dasarnya kita sebagai makhluk hidup butuh untuk tidur, untuk memasak, dan butuh untuk bersih-bersih di kamar mandi. Sebenarnya itu 3 fungsi dasarnya, sehingga rumah ini menjadi sebuah konsep yang akan dibawa ke arah sana. Kalau dari desain sendiri, ada desain tertentu yang diterapkan di rumah ini? Rumah ini mengadopsi secara garis besar ya, tropis ya, karena kita tinggal di Indonesia sehingga material-material yang muncul pun ada batu alam, ada bata tempel, bata expose, dan mengadopsi supaya bukaan-bukaan mengalir dengan baik. Nah, di tengah ini ada apa nih, Mas? Di Ini di tengah memang difungsikan sebagai carport ya, terus kanan kirinya diapit oleh untuk area servis, yang di sebelah kanan foyer untuk menerima tamu. Oke, berarti ini area servis? Area servis kalau di bagian depan nantinya akan difungsikan sebagai area penyimpanan yang berkaitan dengan carport ya. Oh, di sini nanti tutupan? Yang di belakangnya. Di belakangnya, Jadi persis di batas bata expose-nya itu nanti akan ada tempat penyimpanan untuk fungsi-fungsi yang mewadahi carport. Oh, perkakas kendaraan gitu-gitu ya. Oke, berarti ini carport akomodasi berapa kendaraan ini? 2 mobil. Ini masih kebuka, nanti ditutup atau memang begini? Memang tidak akan ada kanopi ya, jadi biarkan kebuka aja sih. Kebuka, tapi nanti ini penutupnya pagar gitu ya? Pagar kami masih mempertimbangkan untuk kontekstual secara lokasi, karena kami tinggal di desa, mungkin kami akan melihat dulu ya, apakah diperlukan atau tidak. Mungkin kalau ada pagar mungkin jadi kerasa apa ya, berjarak gitu ya? Terlalu tertutup, kurang membuka diri ya. Karena sebagai orang yang tinggal di desa kan guyupnya lebih tinggi, sehingga kami tidak ingin menutup diri kepada lingkungan. Walaupun kalau dari depan kan memang tidak terlihat ada bukaan ya. Karena kami juga mengusung konsep open close. Jadi kalau dari depan mungkin kelihatan tertutup, tapi begitu masuk nanti akan lebih kebuka gitu. Nah, tadi kita udah lihat area penyimpanan di sebelah sana. Berarti yang di kanan ini apa nih yang di kanan? Di kanan nantinya akan difungsikan untuk akses tamu ketika bertamu ya. Jadi tidak akan melewati carport, nanti akan masuk ke pintu kecil yang ada di bagian kanan. Lanjut, Mas. Ini kalau dari depan nih kelihatan banget rumah masih dalam proses pembangunan atau masih tumbuh. Udah berapa lama, Mas, sejak terakhir pengerjaan? Sepertinya kurang lebih sih kami berhenti sudah 6 bulan yang lalu. Nantinya akan dilanjutkan sambil melihat dananya lagi. Karena kebutuhan kami memang dirasa sudah cukup. Nantinya yang ada di lantai 2 juga fungsinya sebagai sekunder ya. Untuk tamu dan area untuk bekerja. Menarik. Nanti kita lihat dari dalam ya, tetangga ya. Oke, jadi memang yang di bawah ini dirasa cukup. Mungkin
nantinya finishing aja seperti itu. Betul. Nah, untuk lantai nanti finishing pakai apa dia? Nantinya akan di-finish dengan andesit 10x10, sehingga base konkretnya sudah ada ya. Tinggal nanti touch up untuk bagian bawahnya aja. Ini juga untuk area masuk ke dalam rumah, Ya. juga masih acian semen. Nantinya akan di-finish oleh decking kayu. Oke, di kiri kanan ini pakai material bata tapi agak beda motifnya. Betul. Untuk di sebelah yang kanan ini, untuk area foyer, kami menggunakan bata trapesium yang diisi dengan besi ya. Jadi memang dianyam satu-satu untuk dimasukin dari atas. Nah, kalau yang di kiri, ini secara pola itu lebih random. Kami menggunakan bilangan biner untuk mendekoding polanya. Ini sebenarnya membentuk omah raga, dikonvert menjadi bilangan biner. Kan kalau bilangan biner 1010, nah itu akan menjadi pola yang random ya gitu. Kalau ini batanya dibor satu-satu dan dimasukin besi. Memang cukup lama 1,5 bulan untuk membangun area yang ini aja. Wih, mantap. Dan di sini pencahayaannya masih dapat ya, nggak terlalu gelap karena selain dari depan, di sini ada kayak sobekan-sobekan dikit nih. Oh, pakai glass block. Ya, jadi karena kami ketika memasuki rumah juga pengen sebuah experience yang berbeda-beda ya. Kami memasukkan skylight kecil-kecil di atas carport dengan menggunakan glass block yang disusun juga nggak simetris ya. Polanya juga acak ya. Sehingga cahaya yang jatuh akan mendapat experience ketika masuki rumah. Nah, di sini ada material lain lagi. Pakai batu apa nih Mas kalau yang ini? Ini batu palimanan. Memang sengaja tidak di-coating ya. Kami ingin menampilkan material yang raw. Ya udah apa adanya material itu sendiri. Ini kalau di coating nanti jadinya lebih gelap atau gimana? Agak kekuningan. Jadi secara visual lebih enak kalau ya udah warna batu aja gitu. Oh, oke. Dan ini bentuknya rem sampai sini, ada rem turun tuh. Kenapa Mas? Kayaknya konturnya tanahnya agak turun ke belakangnya. Ya, betul. Memang rumah ini didesain untuk mengikuti kontur ya, sehingga lantai dasarnya akan mengikuti kontur existing. Di bagian belakang itu minus 2 meter dari jalan. Dan kami menguruk hanya di bagian carport saja, selebihnya melakukan cut and fill. Oke, mengikuti tekstur, kontur ya. Enggak. Oke, masuk kita ke sini. Lanjut Mas. Kita masuk lebih dalam. Di sebelah kiri ini apa rencananya nih? Sebelah kiri ini akan difungsikan sebagai foyer. Ini adalah kontur asli ketika di bagian depan ya. Sehingga foyernya pun dibikin malah seolah-olah menjadi sunken. Padahal ini kondisi tanah existingnya seperti ini. Oke. Nantinya akan ada pohon sama ada skylight di atas. Oh itu tuh pohon. Iya. Lantern boxnya ada di situ. Nah, itu di atasnya juga nanti kebuka, Mas? Kebuka, jadi nanti akan ada pohon yang menembus ke atas. Oke. Menarik. Berarti main entrance-nya adalah sebelah sini nih? Sebelah sini. Sehingga memang disusun supaya pintu depan itu tidak secara langsung kelihatan dari depan ya. Sehingga tadi kalau melihat dari depan kelihatan solid, pintu depan ada di bagian samping. Jadi ketika dibuka juga tidak akan mengganggu. Keren, tetangga. Kita lihat dalamnya lagi boleh, Mas? Boleh. Ini ketika memasuki rumah, sudah disiapkan lubang untuk skylight di atas, berbentuk lingkaran, yang nantinya akan diset untuk skylight masuk ya. Jadi ketika tadi masuk, akan mengarah ke teduh, lalu akan disambut dengan skylight dari atas. Lanjut, Mas. Kita masuk lebih dalam. Ya. Weish. Nanti kalau ada skylight-nya itu kebuka dan menerangi area ini ya, tetangga, buat siang-siang. Lanjut, Mas. Kita ketemu area apa nih di sebelah kanan? Ini menjadi fokus untuk di lantai 1. Ada inner court. Kurang lebih 3 kali 5 meter ya, sekitar 15 meter persegi. Ada satu pohon, moringa atau kelor Afrika, dan dikelilingi oleh tanaman-tanaman aroid. Ternyata di depan tuh tertutup, dalamnya terbuka kayak gini, Mas. Jadi supaya aliran flow udaranya juga akan lebih mengalir. Oke, nanti rencananya ini ada partisinya lagi atau enggak? Tidak, jadi memang akan dibiarkan menjadi terbuka seperti ini. Oke, kalau lantai nanti di finishing ulang atau gimana? Sama ya, nanti dari depan, secara pengalaman akan menggunakan decking kayu, sehingga elemen hangatnya ketika memasuki rumah akan sampai ke dalam area publik sampai ke area private-nya. Ini dalamnya kelihatan ya tetangga, walaupun ada sebagian yang kelihatan belum finish, tapi yang di sini
terlihat sudah dilakukan finishing. Oke, kita lihat lebih dalam, Mas. Di sebelah sini ada apa aja? Ya, area ini akan diset menjadi area living room ya. Area nantinya akan ada dapur bersih, terus area meja makan, dan area living room di sebelah sini. Dan memang setnya juga akan kebuka sedemikian rupa dan material alam direpetisi kembali. Ada bata tempel di bagian kanan dan ada spot untuk tanaman ya supaya experience ketika masuk akan terus mengalir ke dalam ruang dalamnya. Berarti Mas Jiwa ini saya lihat kayak ada 2 masa bangunan gitu. Betul. Jadi di set berdasarkan fungsi ya. Yang di depan untuk area semi publik lah ya. Yang di bagian belakang itu akan di set menjadi area private. Ada 2 kamar tidur. Yang di depan menjadi living room, ruang makan, sama ruang keluarga, dan area servis. Mas, boleh kita lihat? Boleh. Mas, Pakai aja. pakai aja. Tetangga, Mas Jiwa duluan deh. Ya. Ini area makan, dining, di sana nanti dapur bersih nih tetangga. Nah, ini livingnya nih, Mas. Livingnya di set menjadi ruang kerja sementara. Karena nantinya ruang kerja kan ada di atas ya. Dan sepertinya kebutuhan untuk menonton TV juga kami jarang-jarang. Ya udahlah di set untuk ruang kerja dulu sementara. Oke. Ini lebar sana ke sini kira-kira berapa? Ini ruang 4,5 kali 8. Kalau sampai sini 9. Jadi nyisain 1 meter untuk ada bukaan kecil dan tanaman di bagian sini dengan background bata tempel ya yang ada di sini. Wih, cap. Ini bata tempel berarti? Bata tempel. Iya. Yang ini kayaknya di coating, Mas? Apa? Ya ini di coating. Ah. Jadi memang kami ngeset untuk beberapa tekstur beda-beda sih secara pengalaman ya. Ya ini tekstur ini ya kulit jeruk ya bata tempelnya. Dan ini sih juga salvok nih, ternyata ini kebuka atasnya, bukan scarlet doang nih. Ya ini hujan masuk. Jadi kalau hujan ya menikmati hujan-hujan itu ada di beberapa titik ya di rumah ini. Kalau deras gimana? Deres tinggal dipel aja. Sampai mana, sampai mana? Batasnya 1 tile ini ya, Oh, 1 tile ini. tampias. Oke, tampias ya, bukan air turun semua Karena gitu. kami ngeset untuk aliran air hujan itu mengarah ke dalam sana ya. Oh, yang iya. akan dijadikan menjadi bak kontrol. Di sini masih ada bak kontrol, jadi kalau mau nyapu air hujan tinggal ditarik aja. Cakep warna-warnanya, Mas, natural ya, hijau, terakota, abu-abu. Betul. Dan itu apa itu kalau di situ? Ini akses menuju dapur kotor. Oh. Karena dapur bersihnya belum jadi. Jadi sementara yang di finishing adalah dapur kotornya terlebih dahulu. Luar biasa. Biasanya pada finishing ya dapur bersih dulu. Nah, ini area servis ada dapur kotor sama ruang cuci cermin ya. Oh iya. Yang dibaliknya pasangan bata expose yang ada di carport tadi. Jadi ini bata-bata expose di carport. Saya kira tadi aksesnya bakalan dari depan, Mas. Ya, memang orang diajak untuk muter dulu ya. Karena untuk beberapa tempat, kalau areanya tidak difungsikan, malah itu tidak akan dirawat sama pemilik. Sehingga memang di dalam rumah ini itu setiap ruangan itu bisa dimaksimalkan sedemikian rupa. Oke, jadi memang sengaja diputerin supaya dilewatin, jadinya nggak sia-sia gitu. Betul. Tetap fungsi. Ya, Oke, di sini walaupun kelihatannya kayak terbuka, tetangga ternyata atasnya tertutup nih. Tapi kayak bisa dibuka itu. ini skylightnya memang bisa dibuka. Jadi walaupun saat ini tidak terlalu difungsikan ya, nanti akan ada set untuk bisa dibuka dengan remote lah. Oke, dan kalau penghawaan udah dari sini ya, Ya. celah-celah ini nih, bata-bata expose ini kita. Cakep, Mas, nggak terlalu luas tapi cukup banget ini buat Ya. cuci jemur tuh, bisa naruh 1, 2, 3, 4, mesin cucinya juga aman. Masak-masak juga, lihat tuh dapur kotornya ala-ala udah dapur bersih. Udah rapi dulu. Iya, udah rapi duluan. Oke, kita lanjut, Mas. Ya. Saya tadi mau nanya-nanya soal inner court ini, Mas. Waktu itu kenapa sih alasannya akhirnya memutuskan bikin inner court aja lah di rumah, depannya nggak usah terlalu kelihatan gitu. Ya, karena kan kami sebenarnya ingin menikmati rumah itu kan di dalam ya, bukan untuk keluar. Sehingga apa yang dipandang orang itu sebenarnya tidak terlalu penting. Oke. Yang dicari adalah pengalaman untuk tinggal di dalamnya. Kalau kita bukaan ke depan, yang menikmati nanti orang-orang yang lewat. Tapi ketika membuat bukaan di area inner court, nanti ada backyard, itu kan yang menikmati adalah pemilik itu sendiri. Oke. Mungkin ada alasan lain, Mas, terkait lokasi segala macam. Ya, kami memang
pengen tinggal di desa tapi yang tidak terlalu dari kota ya, tidak terlalu jauh dari kota Jogja, sehingga kami memutuskan untuk melipir ke arah barat Jogja gitu. Berapa kilo dari sini ke pusat kota? Dari sini ke Malioboro itu sekitar 10 km. Wih, masih bisa ditempuh ya, masih enak banget. Kalau buat orang Jakarta 10 kilo tuh deket lah. Iya. Terusin Mas. Ya, dan kami pengen rumah itu yang tidak terlalu mencolok lah dari luar, sehingga gubahan masanya juga pakai gubahan masa yang sederhana. Karena tinggalnya di desa, setidak sederhana pun akan kelihatan mencolok. Jadi kami ingin tampil yang lebih simple aja dari luar. Dan ini akses ke lantai 2 mungkin? Ya, ini akses untuk ke lantai 2 yang nantinya akan difungsikan untuk lebih ke area tamu ya. Ada kamar tamu dan area ruang kerja di atas dan library lah di atas. Nah, kenapa Mas bikin area tamu? Ini maksudnya kamar tamu? Kamar tamu. Kenapa bikin kamar tamu di atas? Biasa kamar tamu di bawah. Karena tadi ya faktor kebutuhan dan aktivitas yang muncul ya. Memang desain ini mungkin tidak cocok untuk penghuni lain karena tadi kebutuhannya adalah kami tinggal terlebih dahulu. Jadi di bawah itu ada kamar master dan 1 kamar anak untuk mewadahi kebutuhan kami. Nah, nantinya misalkan ada keluarga kami datang kan pasti butuh space ya. Nah, space-nya akan dilanjutkan di tahap di lantai 2 karena itu kebutuhannya kan bukan kebutuhan primer ya. Untuk mewadahi tamu bisa dilaksanakan kemudian hari. Oke, tamu juga kan nggak terlalu sering main ya. Makanya di lantai 2 udah ditempatin kamar tamu, kamar kerja. Ruang kerja. Ruang kerja, makanya dibuat itu. Kenapa ruang kerja di lantai 2? Ada view menuju utara. Karena lokasi ini berkontur, sehingga kita alhamdulillah mendapat view ke utara. Dan setelah kami membangun, ternyata kita masih mendapat view Gunung Merapi. Sehingga dalam perjalanannya kami mengubah switch untuk ada rooftop di lantai 2. Wih, mantap. Makanya sambil kerja biar nggak suntuk ya pemandangannya. Betul. Oke. Cakep Mas. Dan ini berarti bangunan kedua, masalah kedua maksud saya. Bangunan kedua. Ini lebih ke fungsi-fungsi private, ada 2 kamar tidur, kamar master dan kamar anak, yang di tengahnya menjadi area ini ya, ruang transisinya. Mungkin bisa nantinya tempat main anak, belajar anak itu bisa di bawah lah gitu. Ini setnya. Yang di bagian kanan ini kamar master, yang di bagian kirinya ada kamar anak. Di belakangnya itu ada backyard, ada shadow-shadow yang muncul di antara teralis-teralis besi. Oke, Mas, kita lihat kamarnya Mas. Boleh. Coba Mas. Nih, lepas dulu kali ya? Boleh. Masuk kamar ya? Nggak usah, pakai aja. Pakai aja. Oke, Mas Iwa, ini berarti kamar tidur utama nih? Ya, ini kamar tidur utama. Permisi. Ya. Oh, ternyata masih konsisten nih? Masih bata-bata konsisten ini. dengan aksen bata tempel, cuma yang membedakan adalah ada permainan maju mundur ketika pemasangannya. Di sini pemilihan lampunya juga dibuat hangat ya? Ya, ternyata. betul. Luas berapa Mas kalau kamar tidur? Kamar tidur untuk area tidur 4x4, di belakangnya nanti masih ada walk-in closet dan kamar mandi utama. Oke, kalau di area private ini lantainya beda nih? Ini pakai vinil, jadi supaya kesan hangatnya akan lebih dapat ya daripada ruang publiknya yang menggunakan granite tile. Oke, terus yang saya penasaran juga, ternyata di sini ceilingnya cukup tinggi nih Mas? Ya, ini kalau di bagian belakang, ceilingnya itu floor to ceiling di 3,6 meter. Kenapa begitu? Karena tadi sempat dimention di awal ya, di bagian belakang rumah itu kondisinya minus 2 meter dari jalan. Sehingga kalau kami menguruk, pasti beban biayanya akan lebih tinggi, sehingga kami memutuskan untuk menyesuaikan kontur yang ada. Oke, berarti kalau di lantai 2 dia rata aja? Yang di lantai 2 rata aja. Gitu. Baik. Cakep nih tangga, dan ini view-nya juga oke banget tuh. Bukaan ke belakang ini berarti? Ya, dan kami memang sengaja nggak pakai tirai ya, supaya ya udah menikmati si taman backyard ini sebagai penentu waktu bangun, nanti ada shadow yang masuk. Jadi memang sengaja didesain untuk tidak menggunakan tirai. Dan ini ternyata kanopinya nggak permanen tuh.
kebuka ya Mas? Ini kebuka, jadi balik lagi air hujan juga akan masuk. Kita udah ngeset 2 titik di kanan kiri ada resapan air hujan, sehingga tidak akan banjir ya gitu. Walaupun levelnya ini level yang paling rendah di tanah ini. Tadi udah di-mention soal apa walking closet. Ya, walking closet sementara belum jadi. Akan dikerjakan di tahap berikutnya. Oke, berarti nggak usah kita spill tentang masih mau dibikin nih. Berarti walk-in closet kamar mandi ya? Ya. Nah, private. Nah, kamar kedua coba Mas. Ini kamar kedua, kamar tamu, kamar anak ya. Ini sementara ya karena anak kami masih berumur 4 tahun, jadi banyak mainan, buku-buku yang ada di sini. Nah, untuk kamar mandi, justru inilah kamar mandi satu-satunya yang kami miliki. Saat ini juga belum ada pintunya, jadi langsung aja. Kita lihat tipis-tipis boleh nggak? Boleh. Coba-coba sini. Jadi memang sudah di set untuk ada wastafel, shower, sama kloset ya. Cuma juga ini belum sempurna. Dan ini walaupun belum ada pintunya, ternyata showernya nyempil di pojok dia. Betul. Jadi nggak langsung kelihatan dari depan. Nah, juga bisa dikunci juga kan pintunya. Kita bahas belakang rumahnya ya Mas. Belakangnya masih ada area terbuka. Saya katakan nih semi outdoor kali. Masih berapa meter ke sana? Ini ukuran 3x11. Jadi ada sekitar 33 meter persegi untuk dinikmati di area private ya. Jadi kalau inner court tamu-tamu yang bisa menikmati, tapi area ini hanya area private kami yang hanya menikmati untuk lebih dalam ya. Oke, di sini juga masih asri banget ya. Angin nih masih masuk semriwing kayak gini. Terus tadi saya lihat ada guratan cahaya gitu. Ya, ini sengaja tidak ada penutupnya supaya ketika hujan ya sekalian menyirami tanaman yang ada ya. Gitu. Iya, saya kira biar sengaja ada ini tanamannya di tembok. Iya, karena kalau ini kan memang teksturnya lebih raw ya. Jadi ekosistem tanaman yang muncul itu lebih natural ya nantinya. Ijo-ijo masih sampai belakang sini dan penghawaannya juga enak nih Mas. Iya. Karena nggak ditutup ya. Terus di belakang sini saya lihat ada pecahan-pecahan apa nih? Ini pecahan bata tempel. Jadi ketika kami memilih untuk membeli di bata tempel, kami melihat ini ya pecahan-pecahan yang ada itu di tempat material itu. Lalu ketika kami bilang ini memang tidak dipakai. Terus sama penjualnya memang ini akan dibuang, sehingga kami memutuskan untuk mengambilnya dan difungsikan untuk mengcover area landscape yang ada di rumah ini. Jadi ini memang tidak membeli ya, gratis. Mantap, saya kira tadinya sisaannya itu dipecahin, sayang juga. Iya, jadi memang ini material yang tidak terpakai sama penjual ya. Baik, berarti di bawahnya dia apa nih Mas? Tanah atau pasir? Atau? Ini kami lapisi dengan geotekstil dulu ya. Sebelum di bawahnya ada tanah. Fungsi dilapis geotekstil supaya nggak cepat tumbuh tanaman liar di bawahnya. Iya. Ada kecil-kecil lah wajar. Ya. Dan ini memang ada taman-taman di beberapa spot dari depan sampai ke belakang. Karena kebetulan istri itu sangat suka sama tanaman nih. Gitu. Pantesan di kamar tuh tadi ada. Ada. Asli semua ya? Asli semua. Makanya ini juga nggak ditutup permanen supaya... Iya, ketika hujan bisa untuk sekalian nyiram. Oke, mantap-mantap. Jadi di ujung sini masih ada planter box yang cukup besar nih, melengkung. Jadi bisa dinikmati dari kamar rupanya. Iya, betul sekali. Ada kayak di villa ya Mas? Iya, jadi kami udah nggak perlu staycation lagi lah. Tinggal kalau bosen di kasur, bisa duduk-duduk di sini kayaknya nih. Coba. Bisa. Coba saya cobain Mas. Iya dong. Menikmati udara Bantul yang sejuk lah. Masih enak banget, tenang banget di sini tetangga. Oke, lanjut Mas. Jadi di area private sini di belakang masih ada taman terbuka seperti ini. Nah, sekarang kita mau kemana lagi Mas? Ini sebenarnya untuk lantai 1 sudah ke cover semua ya. Nantinya di tahap kedua ada di lantai atas. Oke, kalau gitu kita sekarang ngobrol-ngobrol aja yuk. Ya, boleh. Ikutin terus tangga, yuk. Oke tetangga, masih bareng Mas Jiwa dan sekarang kita masih udah di lantai 2 nih. Iya. Kita spill tipis-tipis kondisi pembangunan lantai 2. Berarti tadi udah cerita ini udah vakum 6 bulan. Iya. Nah, waktu itu perencanaannya gimana Mas? Dari awal tuh ada targetnya kah atau gimana? Kami memang tidak ada target tertentu ya. Jadi ngestop pun melihat kondisi situasional lah. Jadi ketika ingin berhenti ya berhenti aja. Nanti ketika ingin lanjut
ya nanti lihat kondisi kedepannya seperti apa. Oke, karena memang rumah sendiri ya. Betul. Jadi sefleksibel itu. Ya. Nah, rencananya di atas ini ada berapa kamar? Lantai atas hanya ada 1 kamar. Kamar tamu yang cukup besar di area depan. Nah, yang di bagian belakang ini memang akan difungsikan sebagai ruang kerja ya, yang akan menikmati view ke arah utara. Utara sana? Utara. Wih, ternyata di sini juga ada balkon ya kayaknya? Iya, jadi memang tidak dipenuhkan. Nanti transisinya adalah area ini akan menjadi terasnya lantai 2 ya untuk bersantai. Nah, ini yang akan menjadi balkon di bagian belakang. Nah, ketika dimention tadi, karena di utara, kalau di Jogja adalah Gunung Merapi, nantinya kami akan sedikit untuk ngasih dak ya untuk menikmati view gunung dari atas. Naiknya dari sebelah sini atau? Sini aja pakai tangga putar. Oh, iya. Bagian teras ini yang akan didak. Dan ini gimana Mas? Suka ada yang nanya nih, bangunan kalau didiemin lama itu berpengaruh apa enggak gitu? Kelamaan diem kayak Ya, gitu dalam memang kondisi belum jadi. ini ya konsekuensi yang perlu dialami adalah rembesan ke area bawah, sehingga memang secara berkala harus di waterproofing ya. Kalau bicara rumah tumbuh, musuhnya dak adalah waktu. Kena panas dan hujan pasti akan ada crack di retak rambut, sehingga potensi air rembes akan jatuh ke bawah. Nah, akhirnya tiap berapa lama mungkin di treatment atau? Ya, kalau pengen aman sebenarnya ngecek adalah ketika mau musim hujan muncul, kita cek kondisinya apakah ada rembesan yang muncul. Nanti ketika itu bisa di waterproofing secara berkala lah gitu. Ada ciri-cirinya nggak sih Mas? Kalau nunggu bocor udah tahu kan. Kalau sebelum bocor ada ciri-cirinya nggak sih lantai ini? Wah, ini benar. Memang agak ini ya rancu ketika kondisinya seperti ini karena kita setipis apapun kan air bisa mengalir. Betul. Ya kalau rembesan kecil memang sulit dideteksi. Ya tadi akan kelihatan ketika sudah muncul ke Di bawahnya. plafon. Cuma kalau retaknya kelihatan, nah itu malah justru menjadi alarm ketika harus di waterproofing secara berkala. Oke, menarik. Berarti ini proses pembangunan dilakukan tahun berapa Mas? Ini mulai itu sekitar tahun 2022. 2022, sekarang 2025. Mungkin tetangga online nanti nontonnya 2026 ya. Karena videonya tayang tahun depan, Mas. Oke, kita lihat depannya sini. 2022 berkala. Wih, udah 3 tahunan. Sudah 3 tahun. Oh, jadi benar-benar apanya dulu, Mas? Sini, Mas, biar nggak backlight. Nah, jadi benar-benar yang dibangun belakang dulu. Ya, kalau bicara rumah tumbuh, adalah orientasi adalah membangun dari belakang ke depan, lalu naik ke atas. Kenapa? Karena kan kita butuh material nih, mobilisasi. Kalau yang di finishing adalah area depan terlebih dahulu, ketika akan lanjut ke area belakang, akan ngotorin depannya dong. Betul. Jadi yang dilakukan adalah dari belakang ke depan, lalu naik ke atas. Iya, benar-benar. Supaya naruh material juga enak di depan, masih di tanahnya sendiri gitu ya. Betul. Dan itu tadi yang paling utama itu, nggak ngotorin karena capek banget beresinnya. Betul, karena ketika proses pembangunan ini lanjut, kami masih tinggal di sini. Iya. Jadi sekaligus ngecek ini ya progres pembangunan, ngawasin tukang-tukang. Jadi sambil tinggal sambil bertumbuh juga. Kalau dihitung tahap, udah berapa kali di sini dilakukan? Ini mungkin kami sudah 3 tahap pembangunan besar lah ya. Jadi nantinya ketika lanjut akan memasuki fase tahap keempat. Jadi yang pertama hanya di area private, itu tahap ke-1, sekitar 55 meter persegi. Tahap kedua adalah melanjutkan ke depan di lantai 1. Sampai depan. Sampai ujung ini ya? Oke. Terus. Tahap ketiga adalah separuh lantai 2. Jadi kalau dilihat yang area depan sudah beratap, yang area belakangnya belum beratap. Nah nanti tahap 4 adalah untuk area belakang. Mungkin tahap kelimanya baru nanti finishing total. Jadi mungkin akan di-plan dalam 5 tahap. Dan ini enak banget ya, bagian depan masih hijau-hijau kayak gini. Ini apa, hutan atau? Ini masih tanah tetangga ya, sekitar 5.000 meter persegi. Wih. Masih tanah kosong, sehingga nantinya ini menjadi balkon depannya kamar tamu. Jadi kamar tamunya punya view juga ke arah depan. Spesial juga kamar tamu nih. Balkonnya segede ini. Sampai ini kan, nih carport kan? Ya, ini batasnya adalah carport gitu. Oke, ini glassbox yang tadi kita lihat dari bawah nih.
Ini diinjek apa Mas? Diinjek aman aja. Aman Betul, aja. aman, aman. Nah kalau atap pakai apa nih Mas? Atap menggunakan UPVC. Karena kebetulan juga kami tidak menonjolkan atapnya ya. Kadang kan kalau penggunaan UPVC kalau kelihatan nggak terlalu enak lah ya gitu. Jadi kami sengaja untuk tidak terlalu kelihatan atapnya, bentuk geometrisnya sederhana, hanya menggunakan bentuk-bentuk kotak. Nantinya di bagian sini ada secondary skin supaya jendela dari luar juga nggak terlalu kelihatan lah. Karena bukaan kamar tamunya kan ada 2 besar ya. Mencegah gitu ya. Nanti kalau udah jadi nggak perlu nutup-nutup lagi. Ya. Oke, sekarang udah di akhir tayangan dan waktunya saya tanya-tanya soal budget nih. Karena kan ini pembangunan, renovasi, ujung-ujungnya tetangga online bilang semuanya bisa dilakukan asal ada budget katanya. Nah kalau di sini nih, so far udah budgetnya atau estimasi budgetnya berapa nih Mas? Mungkin kalau bicara budget pasti kita harus melihat lokasinya dulu ya. Nah, ini disclaimer-nya adalah untuk lokasi di Jogja. Ya, kurang lebih sih untuk budget pembangunan rumah ini sekitar kurang lebih ya 5,5 juta per meter persegi. Oke, 5,5 juta per meter persegi dan desain sendiri kan? Desain sendiri. Sendiri ngawasin sendiri. Ngawasan sendiri. Nah, kalau tetangga online mau nanya-nanya soal pembangunan, mungkin lagi ada yang renovasi juga atau lagi ada yang mau bangun, bisa tanya-tanya kemana? Bisa melihat akun Instagram kami di @ruanganasa atau akun saya @masjiwa. Oh iya, bisa tanya-tanya ya. Ruangan Asa juga udah beberapa kali nih. Rupanya beliau nih koleganya Mas Tegar. Betul sekali. Jadi Ruangan Asa ada di 2 kota, ada di Jogja dan ada di Bintaro. Oke, langsung aja main ke Instagramnya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Tetap private, di dalamnya bisa dinikmati. Iklan dulu. Kita rehat sejenak. Sampai mana tadi kita, Mas?